Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, apa kabar teman-teman semua? Hari ini perkenalkan saya Fahrul Razi akan membahas tentang SKB Penyuluh Agama Islam. Silahkan teman-teman simak videonya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menjadi bekal teman-teman semua menghadapi ujian SKB Penyuluh Agama Islam. Nah, eee, yang pertama yang harus teman-teman ketahui adalah untuk SKB dari Kemenak sendiri, itu terdiri dari 3 ujian. Yang pertama tes psikotes, yang kedua praktek kerja, dan yang ketiga adalah wawancara. Nah, untuk tes psikotes biasa itu menggunakan sistem CAT. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita akan siapkan materi tersendiri tentang tes psikotes ini, kemudian kita bahas lebih lanjut nanti. Kemudian untuk praktek kerja dan wawancara, ini berkaitan ya. Praktek kerja itu, apa saja sih yang harus teman-teman ketahui tentang, penyuluh agama Islam itu? Apa saja sih kemampuan yang harus teman-teman miliki? Kemudian nanti wawancara itu tidak jauh, pertanyaannya itu tidak jauh dari kemampuan teman-teman semua, tentang penyuluh agama Islam ini. Jadi praktek kerja dan wawancara ini berkaitan erat. Nah, ini yang teman-teman wajib tahu ya, wajib tahu, sekali lagi wajib tahu. Yang pertama itu pengetahuan dasar tentang ASN. Pengetahuan dasar tentang ASN ya tentunya yang berkaitan dengan penyuluh agama Islam. Itu berdasarkan Kemenpan RB nomor 9 tahun 2001. Itu ada semua di situ. Ada semua tentang apa itu namanya itu penyuluh agama Islam. Pengertian-pengertian yang berhubungan dengan jabatan, pemahaman kebijakan ASN, pokoknya ada di situ semua, di apa namanya, Kemenpan RB nomor 9 tahun 2021. Kemudian yang teman-teman wajib tahu lagi sebelum SKB Penyuluh Agama Islam itu, teman-teman harus punya kemampuan umum tentang penyuluh agama Islam. Apa saja kemampuan umum itu nanti di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga, teman-teman itu sebelum menghadapi SKB, teman-teman tuh harus punya kemampuan khusus tentang penyuluh agama Islam. Apa sih kemampuan khusus penyuluh agama Islam itu yang harus teman-teman punya? Ini harus ini, karena nanti itu akan diuji itu pada praktek kerjanya. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Ini yang saya bilang tadi, teman-teman tuh harus download ya Permenpan RB nomor 9 tahun 2021 itu tentang jabatan fungsional penyuluh Islam, penyuluh agama. Nah, di situ nanti ada tuh, teman-teman harus tahu sebelum mengikuti SKB ini, ya harus pahamlah materi-materi dasar. Ini materi dasar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tadi, yang terkait dengan jabatan fungsional penyuluh agama yang dilamar, teman-teman. Di antaranya, teman-teman harus memahami pengertian-pengertian yang berhubungan dengan jabatan teman-teman semua, pemahaman kebijakan ASN, pemahaman tentang ASN, jenjang jabatan fungsional, unsur-unsur jabatan, tugas pokok jabatan, uraian tugas kegiatan, penetapan dan perhitungan angka kredit, pembinaan jabatan fungsional, pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional. Jadi, ini tentunya berdasarkan Permenpan RB nomor 9 tahun 2021 tentang jabatan fungsional penyuluh agama. Nah, nanti di situ pengertian-pengertian, misalnya nih, pengertian-pengertian yang berhubungan dengan jabatan. Penyuluh agama itu apa? Penyuluh agama adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluh agama dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan. Ini ada semua nih di Permenpan RB. Teman-teman harus paham ini. Di situ juga tentang karir, jabatan karir, fungsional penyuluh agama, ya kan? Ada semua pokoknya di situ. Pokoknya teman-teman harus paham ya materi-materi terkait dengan jabatan fungsional penyuluh agama ini. Kalau saya dulu triknya itu menghafal Permenpan RB ini, itu saya nggak bisa sekali baca gitu ya. Jadi harus minimal tuh 10 kali baca, itu teman-teman harus paham itu. Minimal itu 10 kali baca baru paham. Karena di Permenpan RB itu banyak
kalimat-kalimat bahkan yang asing bagi kita. Kata-katanya itu ya kata-kata bukan kebanyakan kata-kata baku. Jadi bukan kata-kata non baku yang biasa kita ucapkan sehari-hari, kebanyakan kata baku. Makanya untuk memahami materi itu, bagi saya ya, nggak tahu kalau bagi teman-teman bagaimana. Bagi saya tuh 10 kali baca, saya tuh baru ada gambaran gitu. Baru ada gambaran, baru paham itu tentang eh, Permenpan RB ini. Jadi teman-teman silahkan temukan metode sendiri untuk memahami materi Permenpan RB tersebut. Nah, ini yang saya bilang tadi, kan di SKB itu ada ujian praktek kerjanya ya dan wawancara ya. Nah, bagi penyuluh agama itu, kemampuan umum yang harus dia punya itu ya dia harus bisa baca Quran dan hadis. Intinya itu kemampuan umum ini punya pemahaman dasar agama Islam yang kuat, gitu. Bisa baca Quran dan hadis, bisa nulis ayat Al-Quran dan hadis, bisa menjelaskan kandungan Al-Quran dan hadis, minimal itu terjemahannya, terus bisa mempraktekkan tata cara sholat. Kenapa kemampuan umum ini penting bagi penyuluh agama Islam? Ya namanya kan penyuluh agama, ya kan? Gimana kita bisa memberikan penyuluhan kepada orang sementara kita tidak punya kemampuan umum tentang agama Islam itu sendiri. Tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca hadis, nggak ngerti gitu kan? Ya nggak bisa jadi penyuluh agama, nggak bisa gitu. Jadi bagi teman-teman ini dipersiapkan ya, baca Quran, hadis gitu, nulis ayat Al-Quran dan hadis itu kan menerjemahkannya gitu. Terus praktek tata cara sholat gitu kan nanti diuji tuh, diuji. Kemudian selain kemampuan umum tersebut, teman-teman juga harus punya kemampuan khusus. Yang ini poinnya paling besar. Poinnya paling besar ini. Seperti bisa ceramah. Biasanya itu nanti diwawancara kan bisa ceramah apa enggak atau kultum. Kalau bisa nanti dipraktekkan itu poinnya lebih besar di sini. Terus bisa khutbah Jumat atau enggak. Nah, teman-teman mungkin nanya, "Eh, kok penyuluh disuruh ceramah atau kultum?" Ya iyalah, kan yang berhubungan dengan penyuluh itu harus punya kemampuan presentasi yang baik. Itu dibuktikan kalau untuk penyuluh agama Islam biasanya kalau yang di KUA itu ada aja itu sekolah-sekolah itu yang datang ke sana minta nih pegawai KUA, salah satu pegawai KUA siapa gitu kan yang mengisi tentang Isra Mi'raj di sekolahnya gitu. Mengadakan penyuluhan agama di sekolah-sekolah itu biasanya ada aja itu. Jadi penyuluh agama itu ya harus punya kemampuan ini, kemampuan ceramah, kultum, bahkan di kecamatan saya itu pegawai KUA itu masuk loh ke dalam daftar khotib Jumat, ada itu. Nanti di Ramadan kadang suka diminta itu untuk mengisi kultum di kajian-kajian Ramadan ba'da tarawih. Kemudian kemampuan khusus lainnya yang poinnya besar itu bisa khutbah Jumat, membuat laporan penyuluhan gitu kan. Setiap penyuluhan-penyuluhan itu harus kita buat laporannya. Kemudian biasanya dalam wawancara itu nanti ditanya bisa bahasa asing apa gitu. Nah, untuk penyuluh agama Islam ini kalau bisa berkomunikasi dalam bahasa Arab, berkomunikasi dalam bahasa Inggris, bisa membaca tulisan Arab itu poinnya lebih besar. Poinnya lebih besar. Karena penyuluhan agama Islam ini, khususnya agama Islam ini ya kaitannya dengan bahasa Arab itu sangat erat gitu. Jadi kalau bisa bahasa Arab apalagi ditambah bisa bahasa Inggris itu poinnya besar sekali. Poinnya besar sekali, ya kan? Nah, mungkin ini eh, merupakan keuntungan tersendiri kali ya bagi teman-teman yang lulusan pesantren. Lulusan pesantren itu kan apalagi kalau pesantrennya modern, itu mereka terbiasa itu berkomunikasi sehari-hari dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi kalau lulusan pesantren ya kemampuan khusus ini udah nggak usah diragukan lagi.
Nah, kemudian selanjutnya kemampuan khusus yang harus dimiliki itu ya menerjemahkan tulisan Arab, kemudian menerjemahkan tulisan Inggris, menggunakan TIK, teknologi informasi komunikasi ya, dan mengoptimalkannya. Nah, nanti biasanya itu dalam wawancara itu tentang TIK itu teman-teman itu kalau menggunakan komputer itu biasanya mahirnya dalam aplikasi apa, penggunaan aplikasi apa gitu. Ya standar lah kan orang itu kalau ini paling Office gitu kan. Ya yang dasar-dasar Office itu harus paham gitu, terutama Word dan Excel dan PowerPoint, tiga itu, terutama itu. Karena itu kan nanti terkait dengan pembuatan laporan penyuluhan. Nah, ini mungkin kemampuan khusus dan kemampuan umum yang erat kaitannya dengan praktek kerja dan wawancara. Teman-teman itu harus persiapkan dengan matang ya untuk menghadapi ujian SKB ini. Nah, terakhir, teman-teman untuk sukses dalam SKB ini, teman-teman mungkin bisa yang pertama bisa banyak tryout dan latihan ya. Untuk tryout, insya Allah tim Berani Lulus Murni ini sudah menyiapkan tryout psikotes. Tryout psikotes kan kalau penyuluh agama itu butuhnya Kemenak itu butuhnya kan CAT itu cuman psikotes. Jadi untuk tryout psikotes, tim Berani Lulus Murni ini sudah menyiapkan tryout psikotes gratis tentunya ya buat teman-teman semua. Nanti di slide terakhir itu ada IG-nya, teman-teman silahkan follow. Syarat dan ketentuannya nanti gratisnya ada di IG tersebut. Nah, kemudian untuk latihan, trik dan tipsnya, teman-teman harus banyak-banyak latihan ya, terutama wawancara dan praktek kerja tadi. Teman-teman bisa latihan wawancara di depan cermin, misalnya latihan berbicara. Teman-teman walaupun sudah terbiasa berbicara gitu kan, tapi untuk menghadapi SKB ini, wawancara di CPNS itu, teman-teman harus latihan lagi deh. Karena beda ya, beda sekali, itunya beda, apa, hawanya itu beda ketika kita biasa biasa nih, berceramah atau kultum gitu, sama di wawancara pas SKB itu auranya beda. Jadi bener, harus banyak latihan. Kemudian yang kedua, cari referensi sebanyak-banyaknya tentang penyuluh agama itu. Yang ketiga, jangan lupa ibadah dan doa. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk informasi lebih lanjut. Kemudian untuk tryout tadi, teman-teman silahkan follow dulu Instagram Berani Lulus. Mungkin dalam minggu depan kali ya, karena materi tryout psikotes itu sedang disiapkan sama tim Berani Lulus Murni untuk websitenya sendiri. Teman-teman mungkin bisa mengakses beranilulus.com. Untuk pendaftaran dan lain-lain, informasi dan lain-lainnya, silahkan follow Instagram beranilulus.com. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.